Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Bumisari, kepada yang saya hormati Bapak Ibu rekan guru SD Negeri 1 Bumisari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini tanpa ada kekurangan suatu apa. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, perkenankanlah saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Kepala SD Negeri 1 Bumisari, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua sambutan Kepala SD Negeri 1 Bumisari kepada Ibu Suwardi SPD SD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Nurul Wahyu Hidayati sebagai CGP di SD Negeri 1 Bumisari, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru semuanya, syukur alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala pada pagi siang hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti kegiatan oleh CGP calon guru penggerak Bu Nurul Wahyu Hidayati dalam kegiatan pada siang ini, yaitu diseminasi budaya positif. Bapak Ibu semuanya, dengan adanya teman kita yang sedang pendidikan guru penggerak, akhirnya kan kita ikut belajar. Gimana betul? Yang tadinya karena di sini baru Bu Nurul yang ikut pendidikan guru penggerak, kita semuanya belajar. Mudah-mudahan nanti yang lain Bapak Ibu guru juga tergerak untuk mengikuti jejak yang dilaksanakan oleh Bu Nurul Wahyu Hidayati. Sudah beberapa kegiatan diikuti oleh kita. Kemarin pada satu kegiatan bersama pendamping CGP, dan ini adalah kegiatan yang kedua yang diikuti oleh Bapak Ibu guru semuanya. Di sini mari kita belajar bersama dengan Bu Nurul yang sedang mengikuti kegiatan. Nanti di sini kita akan tahu apa sih yang dibahas ini. Nah, ketika kemarin sudah menyusun visi, bagaimana cara menyusun visi, kita sudah belajar seperti itu. Nah, di sini kita akan belajar tentang diseminasi budaya positif. Apa sih diseminasi budaya positif? Kita masih bertanya tentang apa, tentang bagaimana. Nah, nanti dari kegiatan ini yang akan ditayangkan, yang akan disampaikan kepada kita, bahwa tadi ada yang bersama bertanya diseminasi artinya apa. Kita nanti belajar bersama ini Pak, atau saya juga belajar ini, saya juga
masih belajar. Nah, nanti yang akan dipaparkan, disampaikan informasinya itu tentang apa budaya positif. Nah, nanti kita bisa meniru ini apa sih budaya positif. Mungkin selama ini kita sih sudah membaca di budaya positif, tapi langkahnya nyatanya itu seperti apa, aksi nyatanya itu seperti apa, nanti akan diberi contoh mungkin oleh Bu Nurul Wahidayati, nanti kita ikuti. Dan insya Allah untuk kegiatan hari ini itu bermanfaat sekali bagi kita semua. Saya sendiri juga sedang belajar, Bapak Ibu guru semuanya sedang belajar. Nanti insya Allah kegiatan yang dilaksanakan oleh Bu Nurul Wahidayati bisa diterapkan oleh Bapak Ibu semua. Itu ya. Nah, tentunya semuanya itu baik, semuanya bertujuan untuk peningkatan pembelajaran di sekolah kita. Insya Allah jadi kegiatan hari ini nanti kita ikuti bersama. Nanti kita belajar bersama, banyak manfaat yang kita peroleh dalam kegiatan. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan untuk kegiatan pada pagi hari ini. Marilah kita ikuti bersama-sama kepada Ibu Wahidayati untuk dilaksanakan kegiatan ini. Monggo yang ketika kegiatan membutuhkan kami, insya Allah kami semuanya monggo untuk dilaksanakan kegiatan diseminasi pada pagi hari ini. Semoga nanti berjalan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Tidak ada kekeliruan penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala SD Negeri 1 Kumisari. Acara yang ketiga adalah pemaparan dari Ibu Nurul Wahidayati SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 1 Kumisari, Ibu Suwarti SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Kumisari. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkah, rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita junjungan kehadirat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Mohon izin Bu Wati dan teman-teman semua, saya berdiri di sini bukan berarti saya itu lebih pintar, tetapi mari kita belajar bersama-sama tentang budaya positif. Sebelum saya memulai kegiatan ini, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman semuanya karena sudah berkenan menghadiri kegiatan saya ini, di mana kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Langsung saja nih Bapak Ibu, karena ini waktunya sudah siang. Sebelum kita memulai, mari kita ice breaking dulu untuk mengendorkan saraf-saraf yang saya yakin tadi sudah sedikit tegang dengan anak-anak. Monggo saya persilahkan untuk berdiri. Karena ini kegiatannya terkait tentang budaya positif, SDG-nya kita mulai dari diri kita, yaitu dengan tersenyum.
Kegiatan S reading ini bisa Bapak Ibu terapkan ketika pembelajaran di kelas. Semuanya itu. Oke, bisa diterapkan di pembelajaran di kelas ketika anak-anak sudah mulai bosan. Bisa Bapak Ibu menerapkan S reading, contohnya seperti tadi. Tapi misalnya mau menggunakan S reading yang lain, monggo. Saya lanjutkan untuk materi kita pada hari ini, yaitu diseminasi budaya positif, yang mana untuk latar belakang kegiatan ini adalah sekolah merupakan tempat pembentukan karakter. Oleh karena itu, budaya positif perlu diciptakan agar dapat mendukung pembentukan karakter murid yang diharapkan. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh semangat, dan bertanggung jawab. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Di situ ada gambar apa nggih, Pak Nur? Ada gambar seorang petani. Terus ada gambar apa lagi di situ selain ada gambar petaninya? Padi. Terus sawah. Maksudnya bagaimana itu ada gambar petani, ada padi, ada sawah. Nah, maksudnya adalah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa petani itu diibaratkan sebagai guru, sedangkan padi itu diibaratkan sebagai murid, dan sawah diibaratkan sebagai sekolah. Nah, di mana petani itu apakah padinya akan tumbuh subur dengan membiarkan tanpa mengolahnya? Tentunya tidak akan tumbuh subur sendiri, tetapi harus dipupuk, harus diairi, dan harus dirawat dengan baik, harus dirawat dari serangga-serangga yang menyerangnya. Nah, Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat bersemayam bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila adalah dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif tersebut. Nah, sekarang saya pengen tahu apa itu budaya positif. Kira-kira Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Budaya yang baik. Kebiasaan yang baik. Ya. Ya, tepuk tangan untuk Bu Nika. Ya, benar sekali. Budaya positif
ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Selanjutnya akan kita bahas yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip belajar dengan berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berikut adalah dimensi profil pelajar Pancasila yang saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahuinya. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Ya, demikian tadi dimensi profil belajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu juga pernah menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila dengan anak-anak. Betul? Nah, sekarang saya minta Bapak Ibu untuk menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Nah, saya lanjutkan, ya. Nah, selanjutnya kita sebagai guru itu selalu menjadi pengontrol apa yang dilakukan oleh peserta didik kita. Nah, di sini ada miskonsepsi teori kontrol oleh Dr. William Glasser dalam choice theory, di mana ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Maksudnya bagaimana? Ilusi bahwa guru itu mengontrol murid, itu guru seringkali merasa memiliki kendali penuh terhadap siswa. Jadi dampaknya ini biasanya jangka panjangnya siswa bukannya menjadi menurut, tetapi menjadi lebih berani kepada gurunya. Kemudian yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif biasanya sering kita lakukan yaitu dengan memberi memberikan ujian, betul sekali. Terus memberi kuning biasanya sering di kelas 2 kemarin memberi apa? Memberi hadiah. Itu salah satu penguatan positif kita terhadap anak-anak. Tapi sebenarnya itu malah justru membuat siswa kurang termotivasi jika tidak ada penguatan tersebut, karena penguatan tersebut merupakan penguatan eksternal, bukan penguatan internal. Penguatan internal itu penguatan dari dalam diri siswa sendiri. Tetapi karena ada iming-iming hadiah, makanya siswa itu mau. Dan jika hadiahnya tidak ada, nanti anaknya nanti jadi tidak mau. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa kritik
jelas sekali. Itu justru tidak membuat anak tersebut termotivasi, tetapi malah membuat anak tersebut menjadi minder. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai guru itu kan lebih dewasa dari anak-anak. Biasanya merasa bahwa kita punya hak untuk memaksa anak-anak. Tetapi itu menimbulkan efek jangka panjang, yaitu perlawanan dan permusuhan dari siswa. Perubahan paradigma menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu definisi perubahan paradigma menurut Stephen R. Covey. Di sini ada tabel stimulus dan respon, kemudian ada teori kontrol. Stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Dalam teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Sedangkan dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, tetapi dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat pujukan gagal. Sedangkan teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah dalam stimulus respon. Sedangkan dalam teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Itu perubahan paradigma masih menurut Stephen R. Covey. Selanjutnya adalah disiplin positif. Di situ ada kata disiplin. Apa yang terbayang di benak Bapak Ibu dengan kata disiplin, atau apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu tentang disiplin? Kata disiplin. Tepat waktu mungkin Bu Ida. Ya. Tepat waktu mungkin Bu Ida. Ya. Tepat waktu ada lagi? Taat aturan. Disiplin itu taat aturan, tertib. Ya, terima kasih Bu Uni dan Bu Nike. Betul sekali bahwa disiplin adalah taat, menurut Bu Uni taat aturan atau tertib, sedangkan menurut Bu Nike adalah tepat waktu. Tepuk tangan untuk Bu Uni dan Bu Nike. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro yang mengatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin yang berasal dari motivasi internal atau dari dalam diri sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal atau orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantoro yang terpenting itu motivasi internal, motivasi yang berasal dari dalam diri orang tersebut. Menurut Diana Gosen, disiplin berasal dari kata Latin yaitu disciplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa
dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Selain itu, Diana Gosen juga menambahkan bahwa disiplin yang baik adalah yang membantu siswa belajar dari pengalaman mereka dan berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab. Jadi, disiplin positif itu sendiri adalah salah satu cara penerapan disiplin dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi tanpa menggunakan penghargaan seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa penghargaan bisa dengan pujian, bisa dengan reward, atau ancaman, dan hukuman. Anak tersebut sudah melaksanakan disiplin dari dalam dirinya sendiri, bukan karena paksaan. Tujuan disiplin positif adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi acuannya adalah nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diana Gosen. Nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dicapai oleh setiap anak itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuannya itu ya sama, profil pelajar Pancasila, yang mana terdiri dari elemen beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bernalar kritis, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Untuk mewujudkan disiplin positif, maka kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Di sini Bapak Ibu kira-kira ada yang sudah membuat keyakinan kelas? Sudah? Apa? Kalau sudah membuat berarti tahu ya. Kan ada keyakinan kelas, ada Kesepakatan bedanya. peraturan kelas. Keyakinan dengan kesepakatan kelas itu sebenarnya sama. Yang berbeda itu peraturan. Ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Kira-kira ada yang tahu bedanya apa? Pihak yang membuatnya. Monggo Pak Guru. Kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama. Kalau peraturan terkadang dibuat sepihak, begitu. Ya, tepat sekali, tepuk tangan untuk Pak Yogi. Ya, memang benar, untuk peraturan kelas itu biasanya satu pihak saja yang membuat, misalnya guru atau sekolah yang membuat. Tetapi untuk keyakinan kelas dibuat oleh siswa, kemudian disepakati oleh siswa dan dilaksanakan juga oleh siswa. Sekarang ada pertanyaan seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa kita harus pakai helm kalau menggunakan motor? Sebabnya kenapa? Untuk keamanan, keselamatan. Ada lagi? Supaya
tidak ditilang. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Terutama kemarin pada saat kita ada corona, ya ada COVID, kita ada peraturan harus menjaga jarak. Itu kenapa? Menghindari kerumunan berarti karena faktor kesehatan, Terus ada lagi? Karena apa? Karena takut didenda. Kan kemarin ada peraturan kalau tidak pakai masker nanti didenda. Ada yang seperti itu, Vaksin cair. Iya. Berarti taatnya karena ada aturan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa aku? Ya, Bunita takut karena takut dihukum. Ya itu juga berarti dari ketiga pertanyaan tersebut alasan kita mengikuti aturan-aturan tersebut karena takut adanya hukuman. Iya, berarti karena faktor eksternal, faktor dari luar, bukan faktor atau motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang datangnya dari dalam diri sendiri. Selanjutnya, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, agama, negara maupun yang lainnya. Menurut Gossen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang daripada atau intrinsik. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi orang-orang itu akan lebih bersemangat kalau motivasinya datangnya dari dalam, bukan dari luar. Dari luar yaitu karena peraturan, tapi karena motivasinya dari dalam itu pasti selalu dilakukan. Contohnya saja tadi, kalau kita menggunakan helm karena takut ditilang, itu kan berarti kita pakai helmnya kalau ke kota. Kalau di desa ya tidak pakai, berarti kan dipakainya hanya sewaktu waktu kegiatannya hanya dalam waktu-waktu tertentu. Tetapi kalau misalnya kita itu motivasinya dari dalam, karena kita itu kepenginnya itu selamat, itu pasti kemanapun kita pergi, kita selalu memakai helm. Kalau tidak memakai helm, biasanya seperti saya itu seperti ada yang bilang apanya iya, mesti ada yang kurang. Itu kalau motivasinya dari dalam. Dalam pembentukan keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan-pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi kalimatnya positif. Biasanya tidak menggunakan kata jangan, dilarang. Kalau menggunakan kata jangan atau dilarang itu masih menggunakan kata yang bukan positif, tetapi masih negatif. Jadi dalam pembuatan keyakinan itu seharusnya menggunakan kata atau kalimat yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi dalam membuat keyakinan kelas tidak perlu banyak, tetapi cukup beberapa saja yang penting mudah diingat oleh anak-anak. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, berarti kalau kita di lingkungan sekolah ya hubungannya dengan sekolah.
curah pendapat. Jadi semua siswa terlibat. Jadi tidak hanya si A dan si B saja yang membuat, tapi semuanya terlibat dengan dipandu oleh guru. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Di sekolah tentunya ada yang namanya peraturan kelas. Tetapi dalam peraturan kelas biasanya kalimatnya itu belum kalimat yang positif, masih menggunakan kata jangan atau dilarang. Contohnya, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu merupakan kalimat yang bukan positif. Tetapi dalam keyakinan kelas, nanti dari peraturan kelas tersebut kita rubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Caranya dengan mengubah kalimat yang tadi bukan kalimat positif, kita ubah menjadi kalimat positif. Tadi kan dilarang membuang sampah sembarangan. Berarti kita ubah menjadi kalimat positifnya, buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Jadi jangan menggunakan kata dilarang atau jangan. Kemudian dari keyakinan tersebut maka akan menciptakan dari keyakinan kelas yang sudah dijalankan siswa nanti akan menciptakan lingkungan positif. Nah, dari lingkungan yang positif tersebut akan menghasilkan budaya positif. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Berikut ada gambar. Kemarin saya di awal pembelajaran sudah membuat keyakinan kelas yang mana semua siswa terlibat dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang kedua, yaitu menempel semua pasukan murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau kertas ukuran poster di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapatnya. Jadi setelah anak menulis apa saja peraturan yang mereka inginkan, kemudian mereka bisa menempel atau mereka juga bisa menulis apa yang mereka keyakinan apa yang mereka inginkan. Jadi tempel bisa di papan tulis atau di kertas yang ukurannya besar. Selanjutnya, susunlah keyakinan sesuai prosedur atau pembentukan keyakinan sekolah. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Seperti yang saya contohkan tadi, kalimat negatifnya jangan membuang sampah sembarangan. Kita ganti menjadi kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Kira-kira ada lagi contoh lain kalimat negatif dalam keyakinan kelas, peraturan kelas misalnya, atau keyakinan kelas. Makan di dalam kelas. Dilarang makan di dalam kelas. Kalimat positifnya berarti bagaimana? Iya, makanlah ketika istirahat. Itu contohnya. Sudah paham gitu? Jadi dalam jangan berisik berarti iya. Berarti iya, tidak boleh menggunakan kata jangan. Jangan berisik bisa diganti dengan bagaimana? Bu Dwi? Diharapkan tenang saat pembelajaran. Diharapkan tenang saat pembelajaran. Diharapkan itu masih kalimat negatif. Jadi apa? Daripada bicara.
dikantung di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Sebelum dikantung biasanya ada yang namanya penandatanganan keyakinan kelas tersebut, termasuk guru ikut menandatangani. Itu bukti bahwa kita sudah sepakat seperti itu. Nah, kita ice breaking lagi untuk menghilangkan rasa ngantuk. Sepertinya dari tadi pada anteng, seperti ada yang sudah ngantuk. Nah, sekarang saya persilahkan untuk berdiri lagi. Monggo berdiri lagi. Ini kalau tangannya ke sini berarti tandanya tangannya kemana? Ke depan. Kalau ke sini ke samping. Kalau ke sini atas. Paham ya? Nanti ya ikuti kata-kata yang disampaikan saya. Misalnya saya bilang ke depan, berarti tangannya ke depan. Kalau ke samping, karena ini saya sedang pegang mic, jadinya tidak bisa dua-duanya. Dua-duanya. Ke depan berarti tangan ke depan. Sampai dua-duanya. Kalau dua ke depan. Nanti nabrak kalau dua-duanya. Kita mulai nih. Tangan ke depan, ke atas, ke samping, ke atas, ke depan, ke samping, ke atas. Goyang tangan. Goyang tangan, ayo goyang tangan, goyang tangan, goyang tangan. Berhenti. Ya, terima kasih. Berarti menandakan Bapak Ibu guru masih semangat. Tidak ngantuk semuanya, serangannya sudah semua. Ya, terima kasih. Masih konsentrasi. Nah, saya lanjutkan kembali. Dalam melaksanakan disiplin positif, tentunya ada motivasi perilaku manusia. Motivasi, berbicara tentang motivasi. Siapa yang tahu apa itu motivasi? Motivasi. Bu Siti, tadi apa motivasi? Motivasi kalau menurut saya itu adalah dorongan. Oh ya, betul sekali. Oke, motivasi adalah dorongan. Betul sekali, tepuk tangan untuk Bu Siti. Iya, jadi setiap perilaku manusia itu ada dorongannya. Nah, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Karena ada motivasinya, ada dorongannya. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari dalam diri atau ada dorongan yang lain? Kalau dorongan dari diri berarti dorongan atau motivasi internal. Kalau dari luar itu eksternal. Nah, untuk motivasi eksternal di sini menurut teori motivasi perilaku manusia oleh Diana Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline, itu motivasi eksternal ada dua. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Itu motivasi eksternalnya. Sedangkan motivasi internalnya itu karena untuk menghargai diri sendiri. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Sebagai seorang guru,
mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Kira-kira Bapak Ibu guru itu hadir mengajar di kelas tepat waktu itu motivasinya karena apa? Motivasinya Bu guru ya. Motivasinya untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada peserta didik. Begitu. Jawaban yang lain, kenapa datang mengajar ke kelas tepat waktu? Monggo berita. Mengapa datang tepat waktu di kelas? Motivasi diri yang mendasari yaitu sebagai rasa tanggung jawab kita sebagai guru saat mengajar, dan selain itu sebagai teladan terhadap siswa, seperti itu menurut saya. Terima kasih, berarti bagus sekali nih. Motivasinya dari Bu Dita dengan Pak Yogi sudah sangat luar biasa. Motivasinya karena adanya rasa tanggung jawab, dan kemudian dari Pak Yogi motivasinya karena ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak-anaknya. Oh, tepuk tangan, ya. Kemudian selanjutnya, seorang guru datang tepat waktu itu tentunya banyak sekali alasannya. Bisa alasannya karena tidak ingin ditegur oleh atasan atau oleh kepala sekolah, kemudian mendapatkan surat peringatan. Kalau motivasinya seperti itu, termasuk dalam kategori motivasi eksternal, yaitu menghindari dari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian kalau alasannya karena ingin mendapatkan pujian dari atasan atau ingin mendapatkan penghargaan sebagai guru teladan atau guru berprestasi, motivasinya berarti motivasi eksternal juga, karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian jika alasannya ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda, itu termasuk motivasi internal, motivasi dari dalam diri. Nah, disinilah tujuan dari disiplin positif. Munculnya motivasi dari dalam diri, bukan motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Selanjutnya, di dalam sekolah tentunya tidak semua anak-anak itu sesuai aturan. Ada kalanya anak-anak itu tidak sesuai aturan, sehingga menimbulkan adanya yang namanya hukuman, penghargaan, dan restitusi. Hukuman, sebenarnya hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman itu muncul karena anak tidak mematuhi apa? Aturan. Aturannya sebenarnya sudah ada, tetapi anak tidak mematuhi aturan. Contohnya saja kemarin ketika upacara bendera sudah ada aturannya menggunakan pakaian atau atribut lengkap, tetapi anak-anak kita masih ada yang tidak menggunakan atribut
lengkap, makanya mendapat hukuman. Hukuman berarti sifatnya mendadak, tidak direncanakan. Apa dari rumah sudah direncanakan, nanti di sekolah saya mau menghukum si A karena tidak memakai topi misalnya. Kan tidak nggih, tetapi hukuman itu sifatnya tidak direncanakan. Anak-anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kemudian hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Jadi dalam memberikan hukuman, seorang guru itu tidak rembukan rihim kali murid B. Guru secara spontan itu memberikan suatu hukuman. Misalnya kemarin tidak menggunakan atribut, langsung diberi hukuman membuat lampion. Itu kan secara mendadak, apa ada pikiran nanti kalau ada yang tidak menggunakan atribut saya mau menghukum seperti ini, kan tidak ada ya. Kemudian kemarin apakah ketika memberikan hukuman membuat lampion rembukan dulu dengan muridnya? Tentu tidak ada kesepakatan dengan murid. Kemudian yang terakhir, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi anak itu bisa merasa tersakiti. Hukumannya misalnya hanya dengan dibentak atau di depan teman-temannya, itu akan membuat anak menjadi tersakiti. Selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati atau sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi sudah ada aturan, sudah disepakati. Kalau yang namanya hukuman itu sudah ada aturan tapi belum disepakati ada sebabnya. Kalau melanggar ini hukumannya ini, kan tidak ada. Kalau konsekuensi itu sudah ada aturan tetapi konsekuensi akibatnya sudah dibicarakan dengan murid. Misalnya di kelas itu makan, sudah ada aturan, guru sudah membuat aturan di kelas tidak boleh makan. Dengan konsekuensinya misalnya kalau di kelas makan nanti temannya ditraktir satu kelas, itu sudah ada kesepakatan seperti itu, tetapi anak tersebut melanggar, makanya itu yang namanya konsekuensi. Kemudian umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi murid sudah tahu kalau saya melanggar ini nanti konsekuensinya seperti ini. Kemudian pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Itu konsekuensi. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfikon. Nah, seperti yang tadi sudah dibahas bahwa penghargaan itu tidak selamanya baik, tidak selamanya memotivasi anak untuk menimbulkan dorongan atau motivasi intrinsiknya, tetapi anak tersebut mau melakukan hal-hal yang baik jika mendapatkan penghargaan atau imbalan. Dihukum oleh penghargaan ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi sesekali boleh memberikan penghargaan
Jika kita menggunakan penghargaan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi yang dari dalam. Seperti yang saya sampaikan dari tadi, bahwa misalnya kita keseringan memberikan penghargaan misalnya berupa barang. Kalau kelas 1 biasanya, nanti kalau misalnya nilainya 100 atau bisa melakukan sesuatu apa, nanti bu guru kasih misalnya permen. Sesekali anak masih termotivasi, masih mau, tetapi lama-lama kalau keseringan itu pasti motivasinya hilang, terutama motivasi dari dalam dirinya. Berikutnya, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi yang penting melakukan sesuatu itu, dianya tidak tahu apa sih yang dia lakukan seperti itu. Nah, di sini ada tindakan guru. Yang pertama, guru memberikan tindakan kepada siswa dengan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi" karena anak tersebut terlambat ke sekolah. Kira-kira itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Nanti kita lihat jawabannya. Sekarang disimpan dulu jawabannya. Yang pertama hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau dibahas nih, yang pertama, dari kembali lagi yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah." Kira-kira tadi apa? Hukuman. Peraturannya sudah ada? Ada. Konsekuensinya ada atau tidak? Tidak, berarti termasuk hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ada aturan tidak boleh terlambat hadir di sekolah? Ada. Berarti ini termasuk apa? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena ada aturan menggunakan masker, tetapi tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ada aturannya? Tidak ada. Berarti termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya, pintar, berarti sudah mulai pintar ini Pak gurunya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Nah, aturannya murid harus memakai sepatu hitam, tetapi ini tidak memakai sepatu hitam.
memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Itu restitusi. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Manusia itu pastinya memiliki kebutuhan. Kebutuhan antara manusia yang satu dengan lainnya itu pasti berbeda-beda. Contohnya Bulika sekarang sedang butuh apa? Karena ini waktunya sholat, jadinya butuh air wudhu untuk sholat, seperti itu Bu Ida. Luar biasa. Bunita sekarang butuh apa? Saya butuh duit Bu. Oh, butuh duit ya. Ya, setiap orang pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda. Seperti tadi Bulika butuh air, Bunita butuh uang. Nah, kalau semua kebutuhannya itu tidak terpenuhi, Bunita butuh uang tidak terpenuhi. Bunita butuh uang, butuh air tidak terpenuhi. Pasti mereka akan melakukan hal-hal yang negatif. Contohnya, tadi Bunita pengen duit misalnya untuk belanja, tapi sama suami tidak diberi. Pasti melakukan tindakan yang negatif. Contohnya tidak masak. Terus cemberut, itu kan tindakan yang negatif. Begitu juga dengan peserta didik kita. Peserta didik kita apabila salah satu kebutuhannya tidak terpenuhi, pasti akan melakukan hal-hal yang negatif, hal-hal yang melanggar aturan. Ketika seorang guru melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ada salah satu kebutuhan yang tidak mereka dapatkan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari suatu kebutuhan dasar kita. Manusia biasanya itu memiliki berbagai macam kebutuhan. Di sini kita akan mempelajari 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan. Keempat kesenangan, dan yang kelima ada penguasaan. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Contohnya kesehatan, makanan, kemudian rumah, itu merupakan salah satu contoh kebutuhan bertahan hidup. Uang seperti yang Bunita tadi sampaikan bahwa beliau itu membutuhkan uang, itu termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Di sini anak-anak memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi. Biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Biasanya kan seperti itu anak-anak
butuh kasih sayang mendekat ke gurunya, mencari perhatian supaya gurunya suka dengan anak tersebut. Kemudian ada kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan dimiliki rasa harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Jadi biasanya anak-anak ini yang memiliki kebutuhan penguasaan, biasanya mereka ketika sedang pemilihan ketua kelas, mereka itu berantusias ingin menjadi ketua kelas karena mereka memiliki kebutuhan dalam penguasaan. Selanjutnya ada kebebasan. Kebutuhan untuk kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Di sini anak-anak yang memiliki kebutuhan akan kebebasan, cenderungnya misalnya di dalam kelas mereka itu tidak suka kegiatan yang tidak berganti-ganti. Contohnya model pembelajarannya, misalnya gurunya hanya berceramah saja, nanti lama-lama anak tersebut bisa ngantuk, bisa bolak-balik ke WC. Itu karena mereka tidak memiliki kebebasan untuk memilih metode pembelajaran yang mereka inginkan. Padahal sebagai guru kita bisa membuat kebebasan mereka untuk memilih apa yang mereka inginkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Yang selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Jadi mereka bebas untuk bermain, tertawa, dan senang. Di mana anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Biasanya kalau kegiatan ini anak-anak dilakukan ketika pembelajaran. Ada yang bergurau sendiri, ada yang sedikit tertawa. Itu mereka sedang menginginkan kebebasan akan kesenangan, kebutuhan akan kesenangan. Di sini ada studi kasus di mana ada seorang guru namanya Ibu Ambar. Beliau guru kelas 2A di SD Pelita Hati yang sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan dilakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Jadi apa yang dilakukan? Monggo, kira-kira apa yang dilakukan? Yang dilakukan saya sebagai guru, kalau anak meminta paksa kepada temannya, mungkin karena dia tidak membawa bekal atau tidak membawa uang saku, maka kita sebagai guru ya kita memberikan makanan yang saya punya atau memberikan uang untuk membelinya. Ya, luar biasa sekali, tepuk tangan untuk sini. Luar biasa sekali. Ya, kita harus yang pertama
dibutuhkan. Bisa karena yang pertama, Doni merasa lapar dan tidak memiliki bekal makan siang. Tindakannya mungkin merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidup seperti makan. Karena lapar, jadi Doni meminta makanan kepada temannya. Tindakannya sebagai guru, seperti yang disampaikan Bu Siti, bisa dengan memberikan uang atau memberikan makanan yang guru miliki kepada Doni, atau dengan meminta temannya yang membawa bekal lebih untuk berbagi bekal. Kemudian yang kedua, Doni mungkin merasa senang saat temannya memberi perhatian atau mengikuti permintaannya yang mencerminkan kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, karena dia sedang mencari perhatian. Jadi kita sebagai guru di dalam kasus ini adalah memberikan perhatian kepada anak-anak kita. Yang ketiga, Doni merasa hebat ketika temannya patuh pada permintaannya. Ini bisa mencerminkan kebutuhan akan kekuasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Jadi dia kepengen merasa lebih hebat. Nah, di dalam kelas ketika ada anak yang seperti itu, bisa kita berikan tanggung jawab yang lebih kepada anak yang memiliki kebutuhan untuk penguasaan, yaitu dengan memberikan tanggung jawab misalnya sebagai ketua kelas atau pengurus kelas yang lainnya. Kemudian yang keempat, alasannya mungkin Doni bosan dengan bekal yang sama setiap hari dan ingin mencoba variasi. Berarti ini kebutuhan apa? Kebutuhan apa ini? Bosan. Kesenangan. Berarti dia ingin menginginkan makanan yang bervariasi. Dan butuh kesenangan dan variasi. di sini ketika kita menjumpai dalam pembelajaran, kita bisa menggunakan variasi dalam model-model pembelajaran sehingga anak-anak tidak merasa bosan. Yang terakhir, Doni mungkin merasa senang melihat reaksi teman-temannya terhadap tindakannya yang mencerminkan kebutuhan akan kesenangan dan kebahagiaan dalam bermain. Itu alasannya. Setelah kita mengetahui, setelah kita berdialog dengan Doni, kita menjadi tahu alasan Doni melakukan hal-hal yang melanggar aturan atau melakukan hal-hal yang kurang baik, sehingga nantinya kita bisa melakukan tindakan yang selanjutnya. Nah, untuk melakukan tindakan yang selanjutnya terhadap kasus seperti itu, kita memposisikan diri sebagai posisi kontrol. Nah, di sini kita akan belajar posisi kontrol restitusi. Namanya posisi kontrol. Namanya kontrol berarti apa itu kontrol? Mengendalikan. Kita sebagai guru diharapkan mampu mengendalikan apa yang murid-murid kita lakukan. Menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan bersandar pada teori kontrol Dr. William Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, atau atasan dalam melakukan kontrol. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Ada sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Kita bahas yang pertama,
di posisi anak tersebut? Kepikiran. Pasti takut dengan guru yang bersangkutan. Ya. Nanti hasilnya murid bisa jadi marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret buku atau meja tulisnya. Jadi setelah dimarahi, biasanya kembali lagi ke tempat duduk, buku-bukunya dicoret-coret atau disobek-sobek bisa, atau membuat tulisan di meja-mejanya dicoret-coret. Ada yang mengalami hal seperti itu? Tidak ya, di sini tidak ada guru yang memposisikan sebagai penghukum. Mudah-mudahan tidak ada. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid itu melihat sepeda motor gurunya. Oh, itu sepeda motor tadi guru yang marah-marah. Nah, kemudian karena dendam, maka motor atau mobilnya bisa digembesi. Itu hasil dari tipe guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Biasanya nada suaranya memelas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya merapat kepada anak, kemudian sambil mengelus-elus anak tersebut. Aji, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali dengan ada memelas. Kalau kita mendengarkan bapak atau ibu guru menggunakan nada memelas, otomatis bagaimana? Anak tersebut menjadi merasa bersalah karena sudah mengecewakan bapak dan ibu guru, dan dia merasa gagal karena tidak membahagiakan bapak dan ibu guru atau orang lain. Kemudian berikutnya ada posisi kontrol sebagai teman. Di sini nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka sambil tersenyum-senyum mendekati murid tersebut. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah berjanji kepada bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Saya sudah tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini sambil senyum-senyum. Nah, ketika melihat guru yang seperti itu, hasilnya murid menjadi senang dan merasa akrab. Hanya saja di sisi negatif, mungkin murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Jadi ketika ada guru yang seperti itu dengan muridnya, biasanya muridnya kalau ada apa-apa larinya ya dengan guru tersebut, tidak mau dengan guru yang lain. Begitu. Kemudian efek yang lainnya, dia biasanya maunya ya dengan guru itu. Misalnya di kelas 2 misalnya diajar dengan guru tersebut karena dia sudah merasa nyaman. Ketika naik ke kelas 3, biasanya murid tersebut tidak mau dengan guru lain, tetapi maunya ya dengan guru yang dianggapnya sebagai teman. Kemudian tipe yang berikutnya adalah pemantau. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal, jadi sedikit tegas. Contohnya, guru, sebagai guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Hasil dari posisi kontrol pemantau, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar
peraturan sekolah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Itu posisi kontrol sebagai pemantau. Yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Di sini menggunakan nada suara yang tulus, bahasa tubuh yang tidak kaku, dan mendekat ke murid. Biasanya menggunakan kalimat adili, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, tadi jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Hasilnya, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi dalam posisi manajer ini, guru tidak memberikan hukuman, tetapi dengan melakukan tanya jawab terkait dengan apa yang sudah disepakati. Kemudian anak, bukan guru yang memberikan konsekuensi, tapi anak sendirilah yang menentukan apa yang harus dia lakukan. Sekarang bisa dilihat dari tabel. Ada guru pembuku, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira dari kelima posisi kontrol ini, yang seharusnya guru miliki itu sebagai posisi kontrol yang mana? Semuanya bisa. Yang mana? Biar guru tambah pusing. Yang mana? Kalau sebagai tipe sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, itu identitas yang gagal. Karena siswa itu melakukan itu karena adanya dorongan atau kontrol dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Kemudian yang berikutnya, teman dan pemantau itu identitas berhasil atau sukses. Kontrol, tetapi kontrol tersebut juga karena faktor eksternal, faktor dari luar, karena ada yang mantau atau ada guru yang disenangi. Untuk yang terakhir ini manajer, itu identitas berhasil atau sukses karena siswa itu menghargai dirinya sendiri. Berarti yang cocok kita terapkan itu bukan sebagai yang mana? Sebagai yang mana Pak Wito? Ya, kalau menurut saya kita seharusnya bertindak sebagai manajer, ya, karena kita menghargai diri dan juga kepada siswa. Ya, tepat sekali tepuk tangan untuk Pak Wito. Ya, jadi yang dianjurkan kita sebagai guru adalah memposisikan diri sebagai posisi kontrol manajer. Nah, sekarang ada pertanyaan seperti ini. Kira-kira guru itu posisi kontrolnya di mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Apa toh?
Iya. Memantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Oh. Ya, kita lihat hasilnya. Ya, jadi saya kecewa sekali dengan kamu adalah posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya adalah penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir adalah tipe guru menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Berikutnya, dalam posisi kita sebagai guru memposisikan sebagai pengontrol dalam tipe manajer, kita menerapkannya dalam segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Jadi guru itu dalam segitiga restitusi mengajak murid tersebut untuk melakukan refleksi terhadap apa yang sudah dilakukan untuk kemudian untuk memperbaikinya. Inilah yang namanya segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu emosinya dengan mengatakan tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi nanti emosi anak tersebut menjadi reda. Tetapi kalau ketika anak tersebut sedang emosi, kita menggunakan nada tinggi, bukannya anak tersebut menjadi reda, tenang, tetapi anak tersebut malah menjadi tambah emosi. Jadi langkah pertama kita adalah menstabilkan identitas. Kemudian tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita harus memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan anak tersebut berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut, sehingga anak merasa dipahami. Jadi dalam tahapan ini, seorang guru harus mengajak berdialog siswa terkait kebutuhan, mencari tahu kebutuhan apa yang siswa butuhkan. Di dalam tahap 2 ini, biasanya guru berkata yang pertama itu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan apa ya, kemudian apa yang penting bagi kamu. Selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Dan yang terakhir, apakah kamu bisa melakukannya dengan baik?
besok lagi. Itulah kalimat-kalimat yang biasanya gurunya ucapkan dalam memvalidasi tindakan yang salah. Untuk tahap yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Pentingnya menanyakan keyakinan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Merdeka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Biasanya dalam tahap menanyakan keyakinan ini, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, yang ketiga, kelas yang ideal itu seperti apa sih, kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa yang kamu rasakan, ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Di sini saya mempunyai video tentang penerapan segitiga restitusi. Putra, akhir-akhir ini Bu Guru perhatikan kamu sering tidak masuk sekolah ya? Iya Bu. Sudah berapa kali kamu tidak masuk sekolah tanpa keterangan di bulan ini? 5 kali Bu. Tidak masuk sekolah itu suatu kesalahan kan Put? Iya Bu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting kita belajar dari kesalahan tersebut dan menjadi lebih baik lagi. Setuju Put? Setuju Bu. Saya memanggil kamu ke sini untuk menemukan solusi sama-sama Put. Iya Bu. Kamu sering tidak masuk sekolah tanpa keterangan, pasti ada alasannya. Kenapa kamu sering tidak masuk sekolah? Saya sering bangun kesiangan Bu karena data main game online. Kamu tahu aturan kelas atau keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Iya Bu tahu. Kalau sering tidak masuk sekolah dan tanpa keterangan, apakah sudah sesuai dengan aturan yang kita sepakati? Tidak Bu. Kesepakatan kelas apa yang sudah kamu langgar? Untuk sekali harus ke sekolah di apabila berhalangan maka memberikan kabar melalui surat atau WA. Iya. Di sekolah ini kita belajar bertanggung jawab atas apa yang telah kita pilih, sehingga kedepannya kamu bisa menjadi manusia yang bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Iya Bu, saya menyesal kita sering tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Maaf Bu. Iya dok, sikap yang kamu tunjukkan sudah sangat baik. Kamu sudah meminta maaf. Sekarang menurut kamu bagaimana agar kamu rajin berangkat ke sekolah? Mengurangi main game online sampai larut malam Bu, agar tidak bangun kesiangan. Oke dok, kamu sudah menemukan solusinya. Nanti saya akan mengkomunikasikan dengan orang tuamu agar kamu rajin masuk sekolah. Sekarang silahkan kamu belajar. Terima kasih Bu. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Ya tidak cukup. Alhamdulillah. Berarti untuk materi kita kali ini kira-kira sudah paham semua? Sudah. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan berikutnya adalah refleksi. Monggo untuk yang mau merefleksikan kegiatan kita pada hari ini. Monggo Bu Uni, silakan. Terima kasih kesempatannya Bu Ida. Pemaparan yang sangat luar biasa hari ini dari Bu Ida tentang budaya positif. Jadi saya dan teman-teman yang lain lebih memahami apa itu budaya positif. Jadi budaya positif itu budaya yang disiplinnya itu datang dari dalam diri sendiri. Disiplin yang tidak datang dari sebuah imbalan, penghargaan, reward ataupun hukuman atau punishment. Dan kita sebagai guru itu harus bisa memposisikan diri kita sebagai manajer, bisa menghargai diri kita sendiri, siswa kita, sehingga kita bisa memotivasi
siswa kita agar bisa menerapkan disiplin tanpa adanya hukuman, hadiah atau reward. Jadi disiplinnya itu datang dari dalam diri sendiri. Terima kasih Bu Ida. Terima kasih kepada Bu Uni atas refleksinya. Tepuk tangan untuk Bu Uni.